Yang merendahkan akan direndahkan. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lulu Nuril, seleb TikTok Probolinggo, menangis saat menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang memarahi siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan kota Probolinggo, Jawa Timur. Untuk diketahui, video ketika Lulu memarahi siswa magang tersebut menjadi viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi sekitar akhir Agustus 2023. Buntut kejadian tersebut, Lulu yang juga seorang istri anggota kepolisian Resort Probolinggo meminta maaf atas perbuatannya. TikToker yang memiliki 953.000 pengikut ini meminta maaf kepada Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Probolinggo, orang tua siswi, guru, pihak sekolah, dan pihak pusat perbelanjaan. Pada Rabu itu, Lulu didampingi suaminya Bribka Nuril Huda mendatangi SMKN 1 Kota Probolinggo untuk melakukan mediasi dengan orang tua siswa magang. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana turut hadir dalam mediasi orang tua siswa. Lasmi mengaku sudah memaafkan perbuatan Lulu terhadap putrinya. Lasmi juga memohon maaf bila mana putrinya melakukan kesalahan saat magang di pusat perbelanjaan tersebut. Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi. Kompascom 7 September 2023. Jemaat terkasih, sikap sombong, arogan, dan kasar yang dilakukan Lulu berakibat fatal bagi dirinya, bahkan bagi suaminya. Barangkali ketika Lulu bersikap arogan kepada siswi magang itu, dia merasa posisinya tinggi dan puas serta bangga berlaku itu. Namun ternyata justru Lulu yang pada akhirnya direndahkan. Sikap sombong itu ternyata justru merendahkan dirinya. Tuhan Yesus berfirman, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebenarnya dalam bahasa yang berbeda-beda, ungkapan ini sudah diketahui banyak orang. Sikap tinggi hati itu sikap yang tercela. Orang yang sombong, meninggikan diri dan merendahkan orang lain akan menerima akibat yang menyakitkan, direndahkan orang lain. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan dan dihormati banyak orang. Jemaat terkasih, sikap merendahkan diri seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, karena pada dasarnya derajat manusia di hadapan Tuhan itu rendah. Tidak ada satupun yang layak kita banggakan. Namun kenyataannya ada saja kesombongan manusia. Mempunyai harta sedikit lebih saja sudah bisa sombong dan merendahkan orang lain. Mempunyai sedikit kuasa yang lebih saja sudah menampilkan arogansinya. Mengapa kita tidak perlu bersikap sombong atau tinggi hati? Pertama, pada hakikatnya apa saja yang melekat di dalam hidup kita, kepandaian, kekayaan, kekuasaan, bukan milik kita. Itu semua adalah titipan yang dipercayakan kepada kita. Kalau itu semua milik Tuhan, buat apa menyombongkannya? Justru kita harus menggunakan ketiga hal itu dengan bertanggung jawab menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, segala yang melekat pada diri kita itu bisa rusak dan hilang, bahkan akan kita tinggalkan. Yang kita miliki itu sementara saja. Kelak setelah kita dipanggil Tuhan, itu semua akan kita tinggalkan. Kepandaian, kekayaan, dan kekuasaan tidak akan mampu menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersikap rendah hati dalam kondisi apapun. Kesombongan justru akan mencelakakan hidup kita.
Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat bersikap rendah hati, tidak merendahkan orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar kami dapat bersikap rendah hati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.